Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses buat kita semuanya. Ini adalah mini e-course dengan judul NLP for Self-Confidence. Bersama saya Bu Ziad HSDS, kita akan mengulas teknik-teknik ampuh, sederhana, mudah digunakan, yang bisa Anda gunakan untuk memperbaharui kepercayaan diri Anda, meningkatkan performa hidup Anda. Dan ini adalah video pembuka. Silakan simak materinya dengan baik. Kita akan mulai terlebih dahulu kepada pokok-pokok pembahasan apa yang akan kita bahas di rangkaian video di dalam judul NLP for Self-Confidence ini. Oke, kita langsung masuk ke slide-nya. Oke, ya. Ini adalah slide dari NLP for Self-Confidence atau NLP untuk kepercayaan diri, ya, transformasi diri menuju kepercayaan diri yang optimal. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, mungkin ada di antara Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang belum mengenal saya. Saya adalah Abu Ziada SDS, itu nama panggung, nama trainernya, ya. Saya juga adalah seorang master trainer Miracle Hypnotherapy, sebuah kelas untuk mencetak para hipnoterapis handal dan juga belajar tentang ilmu pikiran sadar dan bawah sadar, juga teknik-teknik terapi berbasis hipnosis. Kemudian saya juga adalah seorang master trainer, ya, dengan lisensi atau yang sudah bersertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia. Kami aktif, rutin menyelenggarakan berbagai macam training, dan yang sesuai dengan core saya adalah training-training di bidang pengembangan diri. Kemudian juga saya adalah certified trainer di Neo NLP Society. Ya, di situ saya belajar dan mengambil sertifikasi NLP. Tentu kalau belajar dari sumber-sumber yang lebih luas lagi, ya. Kemudian saya juga adalah pendiri atau ownernya dari PT Abuzi Sukses Bersama, Abuzi Training Management, dan juga rumah terapi Miracle gitu ya. Nah, insya Allah saya cukup menguasai materi-materi yang akan diberikan di dalam e-course ini. Kenapa? Karena selain saya belajar ilmunya, saya mengambil sertifikat di bidang itu, teknik-teknik yang kita akan sharekan di sini juga sering kami praktekkan di ruang-ruang praktek terapi pribadi kami. Juga sering kami praktekkan di kelas-kelas training, baik itu in-house training, corporate training, maupun public training yang juga rutin kita selenggarakan. Dan kabar baiknya buat Anda yang membeli e-course ini, alhamdulillah hasil dari penerapan mempraktekkan teknik ini paling tidak ya di ruangan terapi maupun di dalam kelas itu nyata bisa kita lihat. Karena kalau kita ada di sesi demonstrasi misalnya, itu seringkali kita mengundang para peserta yang memang punya problem pengembangan diri, yang saat itu dia sedang merasakan ketakutan untuk berhadapan dengan publik, bicara depan umum, atau nggak pede dalam satu dan lain hal. Lalu kita praktekkan selama beberapa menit teknik ini dan hasilnya sangat-sangat terlihat before and after-nya. Jadi memang kalau kami selenggarakan training, ya itu selalu ada, wajib ada demo-demo atau praktek dari teknik yang kita ajarkan di dalam e-course ini. Mudah-mudahan Anda pun bisa mendapat manfaat yang nyata dari teknik-teknik yang diberikan ini. Kemudian selanjutnya, ya, mengapa kepercayaan diri itu penting? Nah ini nih ya, sesuai dengan tema yang akan saya bawakan di dalam e-course ini kan tentang pengembangan diri, tapi nanti menggunakan teknik-teknik NLP. Kenapa sih kepercayaan diri itu penting ya? Mungkin Anda pernah merasakan ya, ada di beberapa di antara Bapak Ibu, teman-teman semuanya, yang mungkin ada rasa-rasa minder saat bertemu dengan orang lain gitu kan. Kikuk ya, ragu nih, kenalan jangan kenalan. Tapi kita tahu kita tuh bagusnya, baiknya sih kenalan gitu ya. Misalnya di dalam bis,
kemudian ada yang duduk di samping kita gitu kan. Sepanjang perjalanan juga agak lumayan lama gitu. Daripada kita nganggur di jalan saling ngelamun kan ada baiknya mendingan kita kenalan kan gitu ya. Atau mungkin di ruang seminar, di ruang pelatihan dengan sesama peserta seminar, dengan sesama peserta pelatihan. Ya tentu saja kita butuh untuk memperluas jejaring, menambah kenalan, apalagi bagi yang muslim juga tahu bahwa silaturahim itu memanjangkan rezeki gitu. Tapi ada rasa khawatir, takut, ragu di dalam diri kita, atau mungkin minder untuk berkenalan dengan orang baru. Lebih-lebih kalau ada di antara Anda yang memang seringkali merasa terintimidasi saat berkumpul dengan circle orang-orang yang Anda anggap lebih sukses dari Anda. Nah, mungkin ada tuh di antara Anda kan. Kalau ada problem itu, bayangkan ya, kira-kira akan menghambat nggak kemajuan hidup kita? Karena mau nggak mau, harus kita akui, manusia memang membutuhkan manusia yang lainnya, terutama kalau kita ingin menjadi orang yang lebih maju dibanding saat ini. Gitu. Itu menghambat tentu saja ya. Di kelas kurang interaktif, kita cenderung menarik diri, diajak reunian nggak datang. Nah, misal ada di antara Anda yang mengalami rasa minder ini. Sebetulnya bicara tentang kepercayaan diri itu kita akan berbicara tentang tiga hal nih ya. Pada umumnya orang-orang cuma bilang mendefinisikan, aduh aku nggak pede gitu. Tetapi sebetulnya nggak pede ini paling tidak ada dalam tiga konteks atau tiga situasi. Yang pertama tadi itu, kita merasa minder saat gaul dengan orang yang kita anggap lebih tinggi, derajatnya dibanding kita, padahal siapa yang menentukan derajat itu kan gitu. Kita takut kenalan dengan orang baru atau ragu gitu. Nah itu namanya minder ya kurangnya harga diri. Kita merasa lebih rendah dibanding orang lain. Nah rasa minder ini ada muncul karena kita terlalu berlebihan memandang rendah diri kita dan terlalu berlebihan memandang orang lain terlampau tinggi. Ya, khususnya di orang-orang tertentu yaitu tadi yang kita anggap lebih dibanding kita. Nggak nyaman kalau scrolling sosmed. Kenapa orang-orang tuh kayaknya hidupnya pada bertumbuh gitu ya, pada pinter, pada banyak pengetahuan, pada berjuang ya. Sementara aku mah gini-gini aja lah itu kategori yang pertama bisa jadi kepercayaan dirinya itu terkait dengan nilai dirinya, harga dirinya yang rendah ya. Kemudian kepercayaan diri yang berikutnya itu ada dalam konteks dia merasa tidak mampu menuntaskan pekerjaan dia, tugas yang diberikan kepadanya. Tugas di sini bisa dalam tugas kantor di tempat kerja, bisa tugas sekolah, dia merasa nggak mampu menuntaskan itu. Atau mungkin juga ya tugas sehari-hari di rumah gitu. Sampai dia nggak melakukan apapun karena takut salah. Nah ini ciri-cirinya nih. Takut nggak sempurna, takut jelek hasilnya. Daripada dia merasakan itu lebih baik dia tidak melakukan apapun. Nah ini biasanya diawali dari sebuah belief bahwa ya apapun yang kukerjakan tuh nggak akan benar, akan selalu salah. Mungkin dia terlalu sering dapat kritik gitu ya di masa kecilnya. Sehingga dia memandang dirinya tidak punya kemampuan untuk menuntaskan pekerjaanku. Isu yang ketiga adalah cara dia memandang dirinya. Ya, siapakah aku menurut diriku sendiri? Nah, yang nggak pede, yang nggak pede di dalam konteks ini selalu melihat kekurangan dirinya dibanding kelebihan dirinya. Karena masing-masing manusia seperti yang sudah kita ketahui, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, orang-orang yang nggak pede dalam konteks ini, ya, dia adalah orang-orang yang cenderung membesar-besarkan kekurangan dirinya dan cenderung mengerjakan pencapaian yang sudah dia miliki gitu. Dan masing-masing ntar ini bakal panjang lagi efek buruknya dampaknya bagi hidup kita. Ada sabotase diri, gak berani nangkep peluang, gak berani menetapkan sasaran yang lebih tinggi,
nggak berani untuk memperjuangkan hidup dengan standar yang lebih baik, merasa nggak layak, dan lain-lain. Kerjaan juga jadi kurang sempurna, kurang bagus, kurang gigih, kurang motivasi. Itu tuh efek dari nggak pede. Jadi kalau misalkan ini pertanyaannya mengapa kepercayaan diri itu penting? Karena tanpa kepercayaan diri, nah ini ya, satu, pergaulan kita terbatas. Yang kedua, kita akan kehilangan banyak peluang dalam hidup ini, walaupun mungkin sebetulnya peluang seabrek didatangkan dalam hidup kita, tapi nggak kita jalani, nggak kita tangkap karena kita merasa tidak mampu. Dan jelas tentu saja adalah kita akan kehilangan kualitas hidup yang lebih baik karena nggak berani menetapkan standar yang lebih baik buat diri kita sendiri. Hidup bakal gini-gini aja, nggak ada kemajuan. Saat hidup mulai terpuruk, dia akan semakin terpuruk secara mental, itu udah kayak lingkaran setan. Dia nggak pede, akan membuat dia nggak berani mencoba membuat dia kehilangan peluang, dan kehilangan skillnya juga tidak berkembang. Ya, ketika nggak punya peluang, ya itu akan mengantarkan dia pada kualitas hidup yang rendah. Kualitas hidup yang rendah akan bikin dia, balik lagi ke awal tadi, makin nggak pede, gitu. Terus aja tuh berkutat. Sementara hidup terus bertumbuh, dia akan terus berkutat di lingkaran itu. Itu bahayanya. Dari ketiga konteks tidak percaya diri tadi yang saya sharing kan, yang saya jelaskan di sini, kira-kira ada nggak salah satunya yang sedang Anda alami saat ini? Atau mungkin juga orang-orang di sekitar Anda yang Anda lihat kayaknya dia merasakan itu, gitu. Oke ya. Jadi sebetulnya ya kalau kita minder, ragu, gugup ketemu dengan orang, cenderung meremehkan diri sendiri, kemudian saat harus tampil depan umum, gugup berlebihan, takut dinilai, takut dijudge gitu. Itu semua wajar. Wajar dalam arti ya bukan cuman Anda yang merasakan perasaan tidak percaya diri itu, ya. Itu memang adalah faktor yang dibentuk oleh pendidikan psikologis ibu bapak kita di masa lalu dan seringkali di luar kendali dari kita. Pertanyaannya adalah, kita mau tetap begitu atau kita mau grow up? Kita ingin tetap menikmati kondisi gak percaya diri kayak tadi atau kita ingin berubah? Itu ada di dalam pilihan Anda sendiri. Nah, kalau Anda ingin mulai berubah, meningkatkan kualitas mental Anda, kualitas kepercayaan diri Anda dalam hal ini, insya Allah teknik NLP ini efektif. Bisa jadi alat bantu Anda untuk meningkatkan kepercayaan diri yang Anda miliki. Gitu ya, kira-kira semangat nggak untuk belajar? Kalau semangat, angkat tangan kanan ke atas, katakan, saya semangat Kang Abuzi. Nah, lalu NLP itu apa? Di sini saya versi ringkasnya aja ya, definisi versi ringkasnya. NLP itu Neuro Linguistic Programming ya, kependekan atau akronim dari neuro, N-nya neuro, L-nya linguistik, P-nya programming. Adalah sebuah pendekatan yang mempelajari bagaimana pikiran, bahasa, dan pola perilaku saling mempengaruhi. Jadi NLP itu Neuro Linguistic Programming ya, belajar sebuah pendekatan atau apa ya kalau dibilang ya sebuah studi keilmuan lah gitu ya, yang mempelajari neuro, sistem syaraf di tubuh kita, kemudian juga bahasa dan pikiran, pemrograman pikiran. Jadi ketiga hal itu, sistem syaraf, bahasa, dan program pikiran itu perilaku saling pengaruh mempengaruhi. Maksudnya gimana, Kang? Emang bahasa bisa mempengaruhi sistem syaraf kita? Oh bisa. Bayangkan misalkan nih, Anda lagi anteng nyimak nyimak saya nih lagi anteng belajar, datang orang yang Anda kenal, mungkin anak Anda misalnya. Terus anak Anda itu menatap wajah Anda, terus dia bilang ini, babi. Kira-kira gimana rasanya? Ya mungkin Anda kaget juga tadi Kang Abu ngomong apa gitu kan. Ucapan babi itu kan kosakata, itu bahasa, betul nggak? Bahasa yang saya ucapkan, saya lontarkan, set.
Anda dengar, Anda tangkap reaksinya, dicerna oleh pikiran Anda, dan pasti akan menimbulkan efek. Entah Anda jadi emosi, entah Anda kaget, entah Anda jadi hancur, misalnya gitu. Reaksi Anda itu kan cara kerja saraf. Diproses tuh dari sistem saraf yang ada di dalam pikiran Anda, diproses ke otot-otot, ke hormon, dan lainnya lah, misalkan gitu. Jadi itu yang dimaksud sebagai neurolinguistik atau bahasa syaraf, pemrograman bahasa syaraf. Artinya, di NLP ini kita berusaha untuk memprogram ulang atau nanti tentu saja macam-macam juga ya pengaplikasiannya, terutama di dalam self confidence ini. Untuk memasukkan sebuah program atau mengubah program yang ada di pikiran kita, ya, program marah, program sedih, itu bisa berubah tuh gitu. Dengan cara pendekatan bahasa atau dengan ngomong kata-kata gitu kurang lebih. Simpelnya begitulah ya. Jadi yang dimaksud NLP, sekali lagi tadi udah saya jelasin ya, adalah sebuah pendekatan yang mempelajari bagaimana pikiran atau neuro, bahasa atau linguistik, dan pola perilaku saling mempengaruhi gitu aja ya. Pikiran, kata-kata atau bahasa, dan perilaku itu saling mempengaruhi. Nah, pengaplikasiannya biasanya dipakai buat tiga hal ini. Ya, satu, memahami cara kerja. Jadi NLP membantu kita memahami cara kerja pikiran dan bahasa dalam bentuk perasaan serta tindakan. Itu. Yang kedua, mengubah pola pikir dan kebiasaan yang membatasi atau yang menjadi pola baru yang lebih mendukung. Tadi kita memahami tuh, oh ya, kenapa dia sedih? Karena begini-begini di dalam pikirannya, di dalam otaknya ini yang terjadi, makanya dia sedih. Kenapa dia mencuri? Karena di dalam otaknya ini yang terjadi. Nah, itu tuh yang pertama tuh, memahami cara kerja otak atau cara kerja pikiran ya, itu yang NLP bahas tuh. Kemudian yang kedua, mengubah pola pikir dan kebiasaan. Yang awalnya nggak suka makan jengkol, pengen jadi suka makan jengkol misalnya tuh ya. Itu ada di NLP dipelajari gitu. Kenapa? Ya dengan cara di otak-atik isi pikirannya menggunakan kata-kata atau bahasa tadi itu. Nah, termasuk kalau dalam konteks e-course kita kali ini, dari yang nggak pede jadi pede, dari yang minderan menjadi lebih percaya diri gitu ya, dari yang merasa nggak mampu jadi punya perasaan yakin yang kuat gitu. Kalau dalam konteks e-course ini ya, itu yang kita lakukan nanti. Kemudian mencapai hasil yang terbaik atau mencapai goal ya, mencapai hasil yang lebih baik dalam komunikasi, motivasi, dan pengembangan diri. Itu tiga ranah NLP yang bisa dilakukan. Tentu ilmu NLP ini luas ya, ilmu NLP ini banyak sebetulnya. Di Ekos ini kita cuma bahas sebagian kecilnya saja, tapi kalau benar-benar Anda praktekkan dampaknya luar biasa. Jadi di Ekos ini spesifik kita untuk ngatasi problem kurangnya kepercayaan diri gitu ya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, materi yang ada di dalam e-course ini kan video pertama nih, video opening. Ini ada beberapa ya. Dalam e-course ini Anda akan mempelajari teknik NLP yang terbukti efektif. Satu, membuat anchor kepercayaan diri, ya kan? Yang kedua, ngedit suara hati negatif yang sering menjatuhkan mental. Yang ketiga, mengatasi gugup dengan teknik Swiss pattern namanya ada di NLP. Yang keempat, mengaktifkan visualisasi diri masa depan yang penuh percaya diri. Yang kelima, juga ini akan kita pelajari, yaitu teknik melakukan perubahan pola pikir atau reframing agar rasa malu, rasa minder berubah menjadi kekuatan. Kurang lebih itu materi yang akan kita bahas. Jadi e-course ini dibikin atau dibuat untuk apa? Sebetulnya simpel, sederhana, cuman satu hal ini, Anda punya tools atau teknik yang bisa Anda gunakan kapan saja sehingga rasa percaya diri menjadi bagian alami dari diri Anda gitu ya. Jadi itu sebetulnya target goal yang diharapkan dari sini. Tapi perlu teman-teman dan Bapak Ibu semuanya pahami bahwa rasa minder yang kita rasakan tidak selamanya buruk. Dia memberi kita sinyal bahwa kita harus melakukan perubahan supaya hidup kita lebih baik. Ya, sekali lagi ya,
Emosi negatif dalam hal ini ya, rasa minder itu tidak selalu buruk. Dia hadir sebetulnya untuk mengingatkan kita bahwa kita tuh perlu berubah agar kualitas hidup kita jadi lebih baik. Pahami dengan bijak. Teknik ini bisa Anda gunakan ketika perasaan tersebut bukannya malah memicu Anda untuk belajar lebih baik, bekerja lebih baik, supaya kualitas hidup Anda lebih bagus, tetapi sebaliknya, karena perasaan itu terlampau berlebih, perasaan ini mengurung diri Anda dalam kubangan keterpurukan dan membuat Anda tak berdaya untuk melakukan perubahan. Jika itu yang sudah terjadi pada diri Anda, segera praktekkan teknik ini. Insya Allah hasilnya akan terasa untuk Anda. Oke, sekian di video pertama, video opening ini. Siap-siap untuk masuk ke video berikutnya. Terima kasih.